Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah terbitlah terang di Galilea. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa setelah mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Kapernaum dan mulai mewartakan pertobatan. Perpindahan ini bukan kebetulan, melainkan penggenapan nubuat Nabi Yesaya mengenai Zebulon dan Naftali yang disebut Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ada 2 poin yang diangkat dalam Injil hari ini. Pertama, terang yang mengalau kegelapan. Galilea dipandang sebagai wilayah pinggiran, tempat orang-orang yang hidup dalam kegelapan rohani dan sosial, jauh dari pusat agama di Yerusalem. Mereka dianggap berada dalam bayang-bayang maut, melambangkan keputusasaan dan penindasan. Namun kehadiran Yesus di wilayah terpinggirkan itu menghadirkan terang kehidupan sejati. Terang Kristus tidak terbatas pada satu bangsa atau daerah, melainkan ditujukan bagi semua orang, terutama mereka yang paling membutuhkan. Seperti tertulis, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini menegaskan bahwa Allah mengasihi semua bangsa tanpa pembedaan. Kedua, panggilan untuk pertobatan. Yesus dengan tegas mewartakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga bukan berarti akhir zaman, melainkan hadirnya pemerintahan Allah yang penuh kasih, keadilan, dan damai dalam diri Yesus Kristus. Pertobatan atau metanoia berarti perubahan hidup secara menyeluruh, cara berpikir, bersikap, dan bertindak, yakni berbalik dari kegelapan menuju terang Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita datang kepada Kristus
dengan mendengarkan sabdanya, menaati perintah-perintahnya, dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendaknya, keinginan kita pun semakin selaras dengan kehendak Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dan berjalan dalam terang Kristus. Inti perintah Allah adalah percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi. Inilah dasar kehidupan Kristiani dan pondasi keselamatan kita. Seperti dikatakan Yohanes, siapa yang melakukan ini, ia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Karena itu, marilah kita berefleksi, apakah kita masih hidup dalam kegelapan atau sudah sungguh hidup dalam terang Kristus? Apakah kita sungguh menyambut panggilan Yesus untuk bertobat atau masih enggan mengubah arah hidup kita? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.